Shalom, selamat pagi sahabat Tuhan Yesus. Terima kasih atas kehadiranmu di saat teduh pagi. Sebelum memulai, mari kita dalam nama Bapa. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami diizinkan bangun dari tempat tidur kami dan dikumpulkan kembali di saat teduh pagi ini. Terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan kami kesempatan agar kami dapat memperbaiki baik dan lebih baik lagi, agar kami semakin memberikan ini kami anak-anak-Mu, Bapa, kami boleh datang ke hadirat-Mu dalam roh dan kebenaran, mau mengucap syukur dan berterima kasih atas pagi mendengarkan firman. Ampunilah menghadap-Mu saat ini Bapa, sucikan, kuduskan, tahirkanlah kami, agar kami layak masuk ke rumah Tuhan. Jamalah setiap hati yang rindu Tuhan dan bersekutu dan setiap hati yang rindu Tuhan dapat merasakan kehadiran-Mu saat ini. Bertugas pagi ini, baik yang di depan maupun di belakang layar, agar melayani. Berkati juga ruang tempat kami berdoa, jaringan internet dan yang akan kami gunakan. Tutup bungkus dengan darah suci-Mu Tuhan, agar lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Berajar kami siap Engkau pimpin. Amin. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Bapa atas kekuatan-Mu melalui firman-Mu. Ajarkan kami selalu mau mencari kekuatan itu di dalam firman-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Benar Bapa, kami mau percaya dengan iman, bukan karena melihat. Kami yakin Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami. Dan kami mau percaya dengan iman, tidak ada yang sia-sia jika kami tetap melekat dan mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa, kami ingin tetap di hadirat-Mu. Kami ingin merasakan hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk lebih dalam lagi masuk ke tempat-Mu yang kudus. Sucikan, kuduskan, tahirkanlah kami agar layak berada di hadirat-Mu. Bagaikan tanah kering, kami selalu haus dan rindu akan hadir-Mu di hidup kami. Hadirlah ya Roh Kudus di tempat kami masing-masing. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Yohanes 14 ayat 16 berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ku rindu selalu hadir-Mu Tuhan di hidupku, jamahlah hati kami, pulihkanlah hidup kami Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku.
Sembahlah Dia dengan imanmu. Angkat suaramu, sembahlah Dia yang kudus. Syaralana yarayana na yarayalana na yiri. Yarayalana na yarayalana yana yiri. Yarayalana yalayana na yiri yiri. Yalayana yalana ya. Yarayalana yarayana yarayana yana yiri. Yarayalana na ya yarana ya. Yarayalana yarayalana yana yiri. Yarayalana yarayana ya yana. Yarayalana yana ya. Yarayalana yarayalana yana yiri. Yarayalana yalana yana. Yarayalana yana ya. Yarayalana yana yiri. Syakiralana yana yara. Syarayalayana yarahana yala. Yarayalana yana. Yarayala yarayana. Yarayalana yiri. Yarayalana yarayana yana. Yalalalaya yalana ya. Yarayalana yarayana yarayiri. Yarayalana yarayana yiri. Syaralalaya kira yalayana ye. Yarayalana yalana ya. Yarayala yarayana yana yiri. Yarayala yana yana. Yarayalana yarayiri. Yalalala yana yarayiri. Karakaraina hikitararaitaraina hakiralalaina na hikitarararaitaratataina. Sarararaitaraina na saraya karai sikilalaintaraina na. Sirararairaraina na siraraina na karai sikirarai kitarararita na 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 na. Sialararairara kisiralalaina sikiralala paraidaraida da 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 da. Siaralalaida sikiralala sikiraraita karaita karaina na 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 na. Mari kita hening di hadapannya.
Buka hatimu, dengarkanlah Dia. Dia ingin berbicara ke dalam hati kita masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau mau hadir melawat kami satu persatu di tempat kami masing-masing. Terima kasih Engkau telah menjamah kami satu persatu Tuhan. Kami yang haus dan rindu hadir-Mu di dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami ingin tetap di hadirat-Mu, mau mendengarkan isi hati-Mu melalui anak-Mu Sisil. Sucikan, kuduskan, tahirkan mulut, bibir, hatinya Tuhan. Pakailah dia menjadi corong-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bukakanlah mata hati kami Tuhan, singkapkanlah misteri kerajaan-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya ya Tuhan, kami yang hadir saat ini mengerti akan apa yang akan Kau sampaikan sendiri. Berilah kami telinga sebagai murid dan hati sebagai hamba, dan kami siap mendengarkan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Inilah Injil Tuhan Yesus menurut Matius. Sesudah itu Yesus meninggalkan orang banyak itu, lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan. Lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Pagi, Bapak, Ibu, teman-teman terkasih dalam Kristus, saya mau sedikit memberi penjelasan arti kata benih dan lalang. Benih adalah merupakan biji yang telah dipersiapkan untuk tumbuh menjadi tanaman, selalu yang berkualitas yang terpilih dan pada umumnya berbentuk tanaman muda, ada akar, batang, dan daun meskipun sangat kecil. Tugas kita adalah menyirami dan membuatnya tumbuh menjadi tanaman yang berakar kuat, kokoh, dan menghasilkan buah yang berlimpah. Lalang adalah rumput berdaun tajam, gulma, mendominasi dan menutupi wilayah terbuka yang luas, sifatnya merusak, beracun,
dan bulirnya jika dimakan mengakibatkan muntah-muntah, menguras isi perut, kejang bahkan menyebabkan kematian. Firman Tuhan yang diberikan kepada manusia adalah benih yang terbaik dan berkualitas. Maka tuntutan kita sebagai anak-anak kerajaan Allah adalah untuk menyirami benih ini dengan cara menyerapi dan melakukan firman Tuhan, yaitu kita harus mau terus diproses untuk menjadi manusia baru, mentaati perintah Tuhan apapun konsekuensinya, tidak gentar dan putus asa di saat mengalami cobaan, karena cobaan-cobaan adalah ujian untuk kita naik level, terus menghasilkan buah-buah baik yang berlimpah, dan yang terpenting perintah Tuhan Yesus yaitu mengasihi sesama. Dalam Matius 13 ayat 19 sampai 23, Yesus menjelaskan tentang menabur benih ke ladang. Ada yang jatuh ke pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, di tengah semak duri, dan di tanah yang baik. Seperti benih yang ditabur, firman Tuhan diberikan kepada semua orang yang dapat mendengar. Artinya, semua orang dapat akses untuk mendengar firman-Nya. Benih lalang pun ditabur oleh si jahat dengan cara yang sama. Ajaran-ajaran duniawi yang membawa manusia masuk ke dalam dosa. Seringkali karena tidak mau ketinggalan zaman atau tidak diakui dalam komunitas atau pertemanan, kita mentolerir hal atau sikap yang salah dan tidak berani untuk mengucapkan kebenaran, dan akhirnya kita terbawa arus dosa normalisasi dunia. Dalam hidup yang penuh pencobaan dan pergumulan ini, kita diberikan Allah kehendak bebas untuk memilih mau bertumbuh menjadi benih baik, apa menjadi lalang dalam waktu yang singkat kita miliki. Tapi firman Tuhan sudah memberikan insight akibat kalau kita menjadi lalang. Dan dari perjanjian lama, Tuhan juga sudah memperlihatkan murka-Nya terhadap anak-anak-Nya yang melanggar perintah-Nya, yang terus-menerus berbuat dosa dan melakukan kejahatan. Dalam bacaan pertama, di saat Tuhan marah dan berpaling dari kita, hidup ini menjadi sia-sia. Tidak ada kesembuhan, kedamaian, dan tidak ada yang baik. Refleksi hari ini untuk kita semua. Apakah kita mau terus berjuang untuk menjadi benih baik yang seperti Yesus katakan, yaitu menjadi anak-anak kerajaan yang bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat? Bapak Ibu terkasih, marilah kita terus berdoa memohon rahmat Tuhan untuk selalu diberikan kekuatan, kesetiaan, ketaatan, dan kesadaran diri atas kelemahan kita yang terus-menerus membuahi dosa yang menjadikan kita lalang. Teruslah merendahkan hati untuk menyadari dan mengakui kesalahan-kesalahan kita dan memohon ampun kepadanya, meski itu menurut kita adalah hal sepele. Karena saat hal sepele kita abaikan, itulah cara si jahat menabur benihnya ke dalam hati kita, sehingga kita berakar menjadi lalang. Firman Tuhan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian renungan aku hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu untuk saat teduh pagi ini. Kami Engkau ingatkan untuk terus-menerus mendengarkan firman-Mu di tengah-tengah kesibukan kami sepanjang hari ini. Biarlah teguran halus-Mu pagi ini dapat menguatkan kami untuk selalu berpegang erat dan berharap hanya kepadamu. Segala pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena Engkaulah satu-satunya kekuatan dan pengharapan kami. Berikanlah kami rahmat ketekunan
kesetiaan, dan ketaatan untuk terus berjuang menjadi anak-anak kerajaan. Bapa, kami juga berdoa untuk PH Teams yang akan berlangsung pada malam ini. Berikanlah kelancaran untuk jaringan internet dan kepada mereka yang melayani dalam acara malam ini. Urapilah Bapa, supaya segala yang diajarkan semua berasal daripadamu. Dan kepada anak-anak Bapa kami mohon, berikanlah rahmat hikmat kepada mereka, dan jamalah hati mereka. Bukalah pikiran mereka untuk dapat meresapi ajaran-Mu malam ini. Bapa, kami juga berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila. Kiranya Engkau terus memberkati mereka dan dalam pelayanan mereka di KPH ini. Semoga mereka terus setia dalam menjalani panggilan untuk merebut lebih banyak jiwa-jiwa bagimu. Dan juga untuk semua pelayan dalam KPH. Berkatilah seluruh pelayan serta seluruh keluarga kami ya Bapa. Lindungilah Pak Paulus, Bu Vila, semua pelayan, semua peserta komunitas ini, serta keluarga kami. Dan jauhkanlah kami dari segala yang jahat dan kuasa kegelapan. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Mari kita foto. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.